Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan kesehatan. Hari ini kita masih belajar secara daring. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Semoga dimudahkan dalam proses belajar pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang pusat massa dan momentum linier. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang pusat massa dan momentum dan menyelesaikan soal-soal mengenai pusat massa dan momentum sesuai dengan rumus-rumus yang diberikan. Bahan kajiannya adalah pusat massa, momentum linier, tumbukan dan impuls, konversi momentum linier, dan gerak pusat massa. Nah, apa itu sebenarnya pusat massa? Pusat massa adalah titik yang bergerak seolah-olah semua massa terkonsentrasi pada titik tersebut dan semua gaya dari luar diterapkan sama. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada dua benda M1 dan M2 yang berada dalam satu sistem, kita dapat mencari pusat massa dari benda tersebut, yaitu TPM atau titik pusat massa. Karena benda ini terletak di koordinat kartesius, maka pusat massa dari TPM ini bisa dijabarkan menjadi X TPM maupun Y TPM. Nah, pada kasus ini, posisi koordinat Y-nya adalah 0, jadi yang dihitung adalah X TPM atau pusat massa yang ada di absisnya. Rumusnya adalah M1 dikalikan X1 ditambah M2 dikalikan dengan X2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Jika ada partikel yang lain lagi, atau jika ada N partikel dengan massa total semua partikel adalah M, maka X titik pusat massa adalah 1 per M dikalikan dengan sigma MI dikalikan XI. Bagaimana jika partikel tersebut ada di koordinat kartesius 3 dimensi? Nah, rumusnya sama, yaitu mencari X TPM, Y TPM, dan Z TPM, tergantung dari posisi masing-masing benda. Misalnya M1 terletak di X1, Y1, Z1, M2 terletak di X2, Y2, Z3, maka kita dapat mencari X TPM-nya dari M1 ditambah X1 dibagi M1 ditambah M2, Y TPM menjadi M1 dikalikan Y1 ditambah M2 dikalikan Y2 per M1 ditambah M2, Z TPM menjadi M1 kalikan Z1 ditambah M2 kalikan Z2 dibagi M1 ditambah M2 untuk kasus yang saya jabarkan sebelumnya. Baik, akan saya berikan contoh di sini. Ada 3 benda yang berada di 0,0, di sini M1 seberat 1,2 kg, M2 seberat 2,5 kg terletak di 140,0, kemudian M3 yaitu 3,4 kg di sini ada di koordinat 70,120. Panjang sisi A-nya di sini adalah 140. Nah, kita bisa mencari titik pusat massanya yaitu X TPM dan Y TPM. Bagaimana caranya? Berarti M1 dikalikan X1 ditambah M2 dikalikan X2 ditambah M3 dikalikan X3 dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3. Kemudian Y TPM adalah M1 dikalikan Y1 ditambah M2 dikalikan Y2 ditambah M3 dikalikan Y3 dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah M3. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai hukum kedua Newton untuk sistem partikel. Hukum Newton untuk gerak pusat massa dari satu sistem partikel adalah F Newton sama dengan M dikalikan A di titik pusat massanya. Jadi, hukum Newton juga
pelaku pada gerak pusat massa dari suatu sistem partikel. Sebagai contoh, di sini ada 3 macam benda atau 3 partikel dalam keadaan diam. Masing-masing mengalami gaya eksternal karena benda-benda di luar sistem, yaitu F1 mengalami gaya 6 Newton dengan massa 4 kg, F2 mengalami gaya 12 Newton dengan arah 45 derajat dengan massa 8 kg, kemudian F3 memiliki mengalami gaya 14 Newton dengan massa 4 kg dan arahnya adalah ke kanan, seperti itu. Nah, berapakah pusat massa dari sistem dan kemana arah partikel bergerak? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya saya berikan, yaitu F sama dengan M dikalikan ATPM. Nah, di sini ada 3 macam gaya, yaitu F1, F2, dan F3. Maka kita bisa mencari F resultan atau gaya total yang bekerja pada keseluruhan sistem, yaitu yang ada di arah. Karena di sini ada gaya F2 yang arahnya ini 45 derajat, maka kita bisa uraikan F-nya menjadi Fx total dan Fy total. Nah, untuk Fx total yaitu F min F1 ditambah F2 cos 45 derajat ditambah dengan F3. Kemudian untuk Fy totalnya berapa? Fy total kebetulan ini F1-nya sin 180. Kemudian F2-nya disinkan 45 derajat dan kemudian F3-nya disinkan 0 derajat. Maka akan diperoleh Fy total. Nah, kemudian A-nya karena ada Fx total dan Fy total, maka A-nya juga akan dibagi menjadi 2 terlebih dahulu, yaitu ATPM yang arah X dan ATPM yang arah Y. ATPM yang arah X adalah F total X atau F neto X dibagi dengan total massanya, yaitu M1 4 kg ditambah M2 8 kg ditambah M3 4 kg, dan kemudian ATPM di arah Y adalah F total Y dibagi dengan total massa benda. Nah, setelah ditemukan ATPM arah X dan ATPM pada arah Y, arah sumbu Y, maka bisa kita hitung ATPM total, yaitu ATPM magnitudo dari ATPM yaitu ATPM X kuadrat ditambah ATPM Y kuadrat kemudian diakar. Kemudian jika ditanyakan kemana arah partikel tersebut bergerak, maka karena kita memperoleh ATPM Y dan ATPM X, maka θ-nya bisa dihitung sebagai tangen min 1 atau arkes tangen dari ATPM Y dibagi dengan ATPM X. Nah, saya rasa dengan penjelasan ini kalian bisa mencoba mengorek-orek ya, mengerjakan sambil mempraktekkan perhitungan dari hukum Newton untuk gerak dari sistem partikel. Nah, setelah kita membahas mengenai pusat massa dan hukum Newton untuk gerak pada sistem partikel, selanjutnya kita akan membahas mengenai momentum linear. Apa itu momentum? Momentum adalah suatu besaran vektor yang didefinisikan sebagai P sama dengan M dikalikan V, di mana M adalah massa partikel dan V adalah kecepatan. Nah, karena di sini ada M, ada V, maka bisa juga dikaitkan dengan F. Laju perubahan momentum partikel adalah sama dengan gaya total yang bekerja pada partikel dan berada di arah gaya tersebut, atau dirumuskan sebagai F sama dengan P dibagi dengan T, atau dP per dt dalam bentuk persamaan atau fungsi turunan dari
P dalam T. Turunan momentum linear terhadap waktu F, ya. Kemudian pada suatu sistem partikel atau suatu sistem yang terdiri dari beberapa benda atau beberapa partikel, sistem memiliki momentum linear total P yang didefinisikan sebagai jumlah vektor momentum linear secara individu, atau jika ada beberapa benda di situ berlaku P sama dengan M1 dikalikan V1 ditambah M2 dikalikan M2 ditambah M3 dikalikan M3 ditambah dan seterusnya sampai dengan Mn dikalikan Fn, Vn. Momentum linear pada suatu partikel merupakan hasil kali total massa dengan kecepatan pusat massa atau P sama dengan M kali V di titik pusat massanya. Hukum kedua Newton juga berlaku pada sistem partikel pada momentum linear, yaitu F sama dengan turunan dari P terhadap T dalam fungsi waktu. Nah, setelah kita membahas mengenai momentum, kita akan membahas juga mengenai tumbukan dan impuls. Nah, teorema tumbukan momentum linear dan impuls berlaku PF atau tumbukan momentum akhir dikurangi momentum awal adalah J atau tumbukan. Jadi di mana delta P adalah perubahan momentum linear pada benda dan J adalah impuls akibat gaya Ft diberikan oleh benda lain dalam sebuah tumbukan, maka J sama dengan integral dari F terhadap T dari T1 sampai dengan T akhir. Jika F average adalah rata-rata Ft dan delta T adalah lamanya tumbukan, maka untuk gerak satu dimensi, J atau impuls sama dengan F AVG atau F rata-rata dikalikan dengan delta T. Ketika sekumpulan benda yang masing-masing bermassa M dan memiliki laju V bertumbukan dengan benda lain yang posisinya tetap diam, maka gaya rata-ratanya berlaku adalah F sama dengan min N per delta T dikalikan delta P, atau min N per delta T dikalikan M kali delta V, di mana N per delta T adalah laju sekumpulan benda yang bertumbukan dengan benda diam, dan delta V adalah perubahan kecepatan dari setiap benda, di mana F average atau F rata-rata sama dengan min M per delta T dikalikan delta V, di mana M per delta T adalah laju di mana massa bertumbukan dengan benda diam. Delta T sama dengan negatif V jika benda berhenti saat bertumbukan, dan delta V sama dengan min D2V jika benda memantul setelah bertumbukan. Nah, contoh soalnya ada seperti ini. Ada sebuah mobil yang menabrak tembok. Tepat sebelum bertabrakan, V1 adalah 70 meter per sekon sepanjang garis lurus sebesar 30 derajat dari dinding. Sesaat setelah bertabrakan, ia bergerak dengan kecepatan V akhir, yaitu 50 meter per sekon sepanjang garis lurus pada 10 derajat dari dinding seperti ini, ya. Yang ditanyakan adalah berapakah impuls J, massa mobil tadi adalah 80 kg. Jika tabrakan berlangsung selama 14 milisekon, berapa gaya rata-rata pengemudi selama bertabrakan? Nah, kita dapat memperlakukan pengemudi sebagai benda, seperti partikel, dan dengan demikian berlaku prinsip-prinsip fisika yang dibahas dalam bab ini. Namun, kita tidak dapat menghitung J langsung dari persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya, karena kita tidak tahu apapun tentang gaya F pada pengemudi selama bertabrakan, yaitu kita tidak memiliki fungsi atau plotnya, dan dengan demikian kita tidak dapat mengintegrasikan untuk menemukan J-nya. Nah, namun kita dapat menemukan J dari perubahan momentum linear P pengemudi melalui persamaan J sama dengan PF min PI. Nah,
Pada gambar ini ya, pada gambar yang di sini ya, kita menunjukkan momentum pengemudi P1 sebelum bertumbukan, yaitu pada sudut 30 derajat dari arah X positif ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, sudutnya dihitung adalah 30 derajat dari arah X positif. Dan momentum PF setelah tumbukan ini terjadi pada sudut minus 10 derajat. Nah, maka kita bisa mengerjakan J sama dengan PF min PI sama dengan MVF dikurangi MVI. Kita bisa mengevaluasi sisi kanan dari persamaan tersebut atau M kali VF min VI secara langsung dengan menggunakan kalkulator yang mampu melakukan perhitungan vektor. Karena M-nya adalah 80 kg, VF adalah 50 meter per sekon pada sudut min 10 derajat, dan VI adalah 70 meter per sekon pada sudut 30 derajat. Nah, untuk itu kita bisa juga jabarkan menjadi JX, yaitu impuls sepanjang sumbu X, yaitu M dikalikan VFX dikurangi VIX, dan sepanjang sumbu Y, yaitu JY sama dengan M dikalikan VFY dikurangi VIY. Setelah kita memperoleh JX dan JY seperti biasa, impulsnya dalam bentuk vektor terlebih dahulu, kemudian dihitung besarnya impuls, yaitu J sama dengan akar dari JX kuadrat plus JY kuadrat. Kemudian arahnya juga bisa dihitung sebagai theta tangan min 1 JY per JX seperti sebelumnya. Nah, untuk soal nomor B, tabrakan berlangsung selama 14 milisekon. Berapa magnitudo gaya rata-rata pengemudi selama bertabrakan? Di sini kita bisa menggunakan rumus F rata-rata sama dengan J dibagi delta T. Jadi setelah J-nya diketahui dengan perhitungan sebelumnya dibagi dengan 14 milisekon atau 0,014 sekon, maka kita dapat memperoleh nilai F rata-rata. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan ke konservasi momentum linier. Jika sebuah sistem terisolasi sehingga tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, maka P adalah konstan, atau PI sama dengan PF, atau P awal sama dengan P akhir. Hal ini terjadi contohnya ketika ada suatu petasan yang terletak di dalam sebuah benda, di sini meledak. Nah, di situ berlaku konservasi momentum linier, yaitu P awal sama dengan P akhir. Atau di sini untuk contoh soal nomor 4. Sebuah kotak dengan massa 6 kg meluncur dengan laju V4 meter per sekon. Nah, di sini M awal yaitu adalah 6 kg dan V1-nya, V awalnya adalah 4 meter per sekon. Kemudian kotak itu meledak menjadi dua bagian. Salah satu massanya adalah 2 kg bergerak ke arah positif sumbu X dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kemudian ditanyakan kecepatan dari pecahan kedua. Nah, di sini untuk P awalnya adalah 6 dikalikan 4 sama dengan 2 dikalikan dengan 8 ditambah benda yang satunya berarti memiliki massa 6 dikurangi 2 atau 4 kg. Jadi 6 dikalikan 4 sama dengan 2 dikalikan 8 ditambah 4 dikalikan Vx yang ditanyakan. Sehingga kita bisa menghitung kecepatannya. Nah, begitu pula dengan soal nomor 5. Di sini juga terjadi hukum konservasi
momentum linier ya. Jadi di sini ada petasan yang diletakkan dalam kelapa bermassa M, awalnya diam. Awalnya diam di atas lantai tanpa gesekan, kemudian memecahkan kelapa menjadi 3 bagian. Bagian C bermassa 0,3 meter dan memiliki kecepatan 5 meter per sekon. Berapakah laju bagian B dengan massa 0,2 meter 0,2 M dan berapakah laju bagian A-nya? Nah, di sini juga untuk momentum awalnya itu adalah berlaku diam ya. Diam berarti 0. V-nya, V awalnya adalah 0. Maka kita bisa menguraikan benda itu menjadi Px dan Py. P awal Y sama dengan P akhir Y. Kemudian P awal X sama dengan P akhir X. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tumbukan tidak elastis. Tumbukan tidak elastis adalah ketika energi kinetik sistem tidak terkonservasi. Di sini berlaku hukum P1I ditambah P2I sama dengan P1F ditambah P2F. Jika benda bergerak dalam sumbu tunggal, maka kita dapat uraikan di sini menjadi M1 dikalikan F1 dan seterusnya. Jika benda-benda tersebut tetap menempel, tumbukan tersebut kita namakan tumbukan tak elastis sempurna. Dan benda-benda akan memiliki kecepatan akhir yang sama. Tumbukan tak elastis sempurna ketika ada dua benda bertumbukan dan saling menempel, kecepatan akhirnya adalah M1 dibagi M1 ditambah M2 dikalikan V awal benda 1. Pada sistem tertutup dan terisolasi dari dua benda yang bertumbukan tidak terpengaruh oleh tumbukan tersebut. Kecepatan pusat massa VTPM tidak dapat diubah oleh tumbukan. Contoh soal di sini adalah tumbukan yang elastis ya. Tak elastis maksud saya. Sebuah pendulum terdiri dari sebuah balok kayu yang beratnya adalah 5,4 kg digantungkan pada dua buah tali panjang. Sebuah peluru bermassa 9,5 gram ditembakkan ke balok dengan cepat. Kemudian tiba-tiba berhenti. Balok dan peluru mengayun ke atas. Pusat massa keduanya naik. Ada jarak vertikal 6,3 cm sebelum pendulum berhenti sejenak. Berapa laju peluru sesaat sebelum bertumbukan? Nah, di sini ada satu variabel yang tidak diketahui. Karena di sini ada M 5,4 kg, ada M juga, tapi kemudian yang diketahui adalah jaraknya. Ya, jaraknya yaitu 6,3 cm. Jadi, bagaimana kita dapat memperoleh nilai kecepatan? Nah, saat peluru dan balok mengayun bersama-sama, maka di sini berlaku energi mekanik sistem peluru, balok, dan bumi. Energi mekanik ini tidak diubah oleh gaya tali pada balok karena gaya tersebut selalu berarah tegak lurus ke arah balok. Nah, konservasi energi mekanik ini berarti bahwa energi kinetik sistem pada awal ayunan harus sama dengan energi potensial gravitasi di titik tertinggi ayunan. Karena laju peluru dan balok
pada awal ayunan adalah laju V sesaat setelah tumbukan, maka kita dapat menuliskannya menjadi V akhir adalah M dibagi M plus M ditambah V. Sedangkan V yang tidak diketahui itu, yaitu V akhirnya, itu adalah akar 2GH ya, dari konservasi energi mekanik. Kita dapat rumus V akar 2GH. Lalu tumbukan yang lain yaitu tumbukan elastis adalah tumbukan di mana energi kinetik sistem terkonservasi. Maka momentum linearnya juga terkonservasi. Di sini berlaku tumbukan satu dimensi, benda dua adalah target, dan benda satu adalah proyektil yang mendekat, maka energi kinetik dan momentum linearnya berlaku dua rumus yang ada di sini ya. Tumbukan elastis berarti tumbukannya apa? Benda bertumbukan saling terpental gitu ya. Untuk tumbukan dua dimensi, maka tumbukan antara dua benda tidak berada pada sepanjang sumbu tunggal. Jika sistem tertutup dan terisolasi, maka berlaku hukum P1 tambah P2I sama dengan P akhir, P akhir, atau K awal sama dengan total K akhir. Nah, contohnya adalah, ini soalnya, ada dua buah logam digantungkan vertikal. Awalnya hanya bersentuhan, kemudian bola 1 masanya 30 gram ditarik ke kiri, hingga ketinggian 8 cm dan kemudian dilepaskan dalam keadaan diam. Setelah berayun ke bawah, bola itu mengalami tumbukan elastis dengan bola 2 yang bermassa M2 sama dengan 75 gram. Berapa kecepatan bola 1 sesaat setelah tumbukan atau V1F? Di sini juga sama, jika kita berhitung tentang tumbukan, maka yang berlaku itu adalah M dikalikan V. Tapi ini M-nya ada, V-nya tidak ada. Tapi yang ada adalah H. Jadi kita bisa menghitung V1-nya sebagai akar 2GH1. Maka setelah kita dapatkan V1H atau V1I, nah, M1-nya tahu, M2-nya tahu, maka kita bisa menghitung M1F-nya. Nah, demikian anak-anak untuk materi pusat massa dan tumbukan. Nah, soal-soal yang tadi saya telah terangkan bagaimana cara mengerjakannya, coba kalian tuliskan ya. Jadi kita mempraktekkan, mencoba menghitung dari petunjuk-petunjuk yang sudah saya berikan. Kalian juga boleh mencari referensi dari buku Halliday, Resnick Walker, Fisika Dasar edisi 7 jilid 1 untuk bahan referensi. Nah, kita telah membahas tentang pusat massa, gaya Newton untuk pusat massa, momentum, impuls, dan tumbukan. Saya harap kalian sudah bisa memahami tentang konsep dari pusat massa dan momentum ini, dan juga nanti setelah perkuliahan ini, setelah video ini selesai, bisa mempraktekkan perhitungan tentang momentum dan pusat massa. Sekian dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.